Sahabat lansia yang kami hormati, air putih adalah rahmat dari Allah. Setiap tetesnya membawa manfaat bagi tubuh kita, apalagi saat diminum di pagi hari. Banyak yang meyakini bahwa minum air putih saat bangun tidur adalah kunci untuk menjaga kesehatan. Dan itu tidak salah. Namun, tahukah Anda, kebiasaan baik pun bisa berubah menjadi bumerang jika dilakukan dengan cara yang keliru. Khususnya bagi para lansia, tubuh yang dulu kuat kini telah melewati perjalanan panjang. Organ-organ dalam tubuh, termasuk ginjal, tak lagi bekerja secepat dan setangguh dulu. Ginjal yang bertugas menyaring racun dari darah, kini bekerja lebih pelan, lebih sensitif, dan membutuhkan perlakuan khusus. Jika kita tidak bijak, justru kebiasaan minum air di pagi hari bisa memberi beban berat yang tak terlihat, yang pelan-pelan bisa merusak fungsi ginjal. Ingat, niat baik saja tidak cukup. Perlu disertai dengan ilmu dan kesadaran. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama bagaimana sebenarnya cara yang benar untuk minum air putih di pagi hari, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia emas. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan malah membawa mudarat bagi tubuh kita sendiri. Karena menjaga kesehatan di usia senja bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai, anak, cucu, dan keluarga yang ingin kita temani lebih lama dalam keadaan sehat dan bugar. Ginjal adalah organ vital yang bekerja tanpa henti. Setiap detik, ginjal menyaring darah, membuang limbah, menyeimbangkan cairan, serta menjaga kadar elektrolit tubuh seperti natrium, kalium, dan kalsium. Pada usia muda, organ ini bekerja dengan efisien dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi tubuh. Tapi sayangnya, seiring bertambahnya usia, kemampuan luar biasa ini mulai mengalami penurunan secara alami. Pada lansia, penurunan fungsi ginjal bisa mencapai 20 hingga 30% dibanding saat muda. Ini bukan hal sepele. Artinya, beban yang dulu ringan bagi ginjal muda kini menjadi lebih berat bagi ginjal lansia. Tubuh yang menua butuh waktu lebih lama untuk memproses kelebihan cairan atau zat sisa metabolisme. Jika tidak disadari, penurunan fungsi ini bisa membuka pintu bagi gangguan ginjal yang serius. Salah satu kebiasaan yang tampak sepele tapi berisiko adalah minum air dalam jumlah besar secara tiba-tiba di pagi hari, terutama saat perut masih kosong. Dalam kondisi ini, sistem pencernaan dan ginjal belum siap menerima beban mendadak. Tekanan osmotik berubah, darah menjadi lebih encer, dan ginjal dipaksa bekerja ekstra untuk menyaring dan menyeimbangkan kembali cairan dalam tubuh. Kondisi ini bisa menjadi lebih berbahaya bila lansia memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi atau diabetes. Kedua penyakit ini merupakan penyebab utama kerusakan ginjal kronis. Tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah halus di dalam ginjal, sementara kadar gula darah yang tinggi dapat melukai jaringan ginjal secara perlahan. Kombinasi dari penurunan fungsi alami dan penyakit penyerta inilah yang membuat ginjal lansia sangat rentan. Jika tidak disadari sejak dini, penurunan fungsi ginjal bisa berkembang menjadi gagal ginjal kronis. Gejalanya mungkin tidak terasa di awal, karena tubuh masih mencoba beradaptasi. Tapi lambat laun akan muncul keluhan seperti bengkak di kaki, mual, kelelahan, sesak napas, bahkan penurunan kesadaran. Sayangnya, banyak lansia yang baru menyadari saat ginjal sudah rusak cukup parah. Yang lebih mengkhawatirkan, kerusakan ginjal bersifat permanen. Tidak seperti organ lain yang bisa pulih, jaringan ginjal yang rusak tidak bisa diperbaiki. Satu-satunya pilihan saat itu adalah pengobatan seumur hidup, mulai dari diet ketat, konsumsi obat-obatan harian, hingga prosedur cuci darah, hemodialisis, yang melelahkan secara fisik dan emosional, dan tentu juga mahal secara biaya. Karena itu, menjaga kesehatan ginjal bukanlah pilihan, tapi kebutuhan penting bagi lansia. Perubahan gaya hidup sederhana, seperti mengatur pola makan, menghindari kelebihan garam, dan tentu saja minum air dengan cara yang tepat, dapat memberikan perlindungan besar bagi ginjal. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, terutama dalam urusan ginjal. Jangan anggap remeh air putih yang tampak sederhana.
Bila salah cara, ia bisa menjadi beban, tapi bila tepat, ia bisa menjadi obat. Maka, mulailah dari langkah kecil. Kenali kondisi tubuh sendiri, pahami fungsi organ, dan ubah kebiasaan minum menjadi lebih bijak. Ginjal adalah karunia yang tak ternilai. Jangan sampai rusak hanya karena kita tak tahu cara merawatnya. Minum air putih di pagi hari memang baik, namun banyak lansia yang belum memahami bahwa cara meminumnya tak kalah penting dari manfaatnya. Kebiasaan yang dianggap sehat justru bisa berdampak sebaliknya bila dilakukan tanpa pengetahuan yang cukup. Setiap tubuh punya kondisi dan batas kemampuan yang berbeda, apalagi di usia senja. Salah satu kesalahan paling umum adalah minum air dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Misalnya lebih dari 600 ml atau bahkan 1 botol penuh langsung setelah bangun tidur. Padahal, setelah semalaman tubuh dalam kondisi istirahat dan sistem pencernaan belum aktif sepenuhnya, beban air sebanyak itu bisa membuat ginjal kaget dan bekerja keras secara mendadak. Kesalahan berikutnya adalah minum tanpa memperhatikan kondisi tubuh saat itu. Jika tubuh sedang merasa mual, kembung, atau mengalami tekanan darah rendah, memaksa diri untuk minum air bisa memperburuk keadaan. Air yang masuk tanpa kesiapan lambung dan sistem sirkulasi justru bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, pusing, bahkan mual berkepanjangan. Tak kalah sering terjadi adalah minum air dingin di pagi hari. Memang terasa menyegarkan, tetapi bagi tubuh lansia, suhu yang ekstrim bisa membuat sistem pencernaan dan ginjal terkejut. Air dingin bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah secara tiba-tiba, memperlambat metabolisme, serta mengganggu irama, kerja organ dalam. Banyak juga yang mengabaikan waktu ideal minum. Misalnya, minum dalam keadaan masih mengantuk berat, belum benar-benar sadar, atau bahkan sebelum buang air kecil. Padahal, tubuh perlu proses untuk bangun sepenuhnya. Ginjal yang masih dalam mode istirahat dipaksa bekerja, dan ini bisa memengaruhi keseimbangan cairan serta tekanan darah secara tiba-tiba. Kesalahan lainnya adalah minum air terlalu cepat dan dalam posisi berdiri. Minum sambil berdiri mempercepat aliran air masuk ke tubuh tanpa penyaringan bertahap. Ini dapat memberi tekanan langsung pada ginjal dan kandung kemih, serta mengganggu sistem pencernaan. Bagi lansia, postur saat minum ternyata sangat penting. Kebanyakan, orang juga tidak memperhatikan frekuensi dan jeda waktu antar tegukan. Tubuh butuh waktu untuk menyerap air. Jika air masuk terlalu cepat, sebagian besar hanya akan dibuang melalui urin tanpa sempat diserap. Ini menyebabkan sering buang air kecil tapi tetap merasa haus, tanda bahwa tubuh tidak mendapatkan hidrasi optimal. Mungkin kesalahan-kesalahan ini terlihat kecil, tapi jika dilakukan setiap hari, akumulasi dampaknya sangat besar, apalagi untuk lansia yang memiliki ginjal sensitif. Oleh karena itu, memahami kesalahan umum ini bukan sekadar teori. Ini adalah langkah nyata untuk menyelamatkan organ tubuh kita dari kerusakan jangka panjang. Karena sehat itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan benar. Air putih memang penting, tapi bila cara meminumnya salah, terutama secara terus-menerus, maka lansia bisa mengalami dampak kesehatan yang serius. Kebiasaan yang tampaknya sederhana ini bisa menimbulkan berbagai gangguan tubuh secara perlahan, namun pasti. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa cara minum air yang salah bisa memicu kondisi medis yang memerlukan penanganan intensif. Salah satu dampak paling umum adalah ginjal bekerja terlalu keras. Saat tubuh menerima air dalam jumlah besar secara tiba-tiba, ginjal dipaksa menyaring kelebihan cairan tanpa persiapan. Jika dilakukan setiap hari, kondisi ini bisa mempercepat keausan fungsi ginjal. Ibarat mesin tua yang dipaksa berlari cepat setiap pagi, lama-lama ginjal bisa mengalami kelelahan, kronis dan kehilangan daya kerjanya. Selain itu, tubuh bisa mengalami pembengkakan atau edema, terutama di bagian kaki, tangan, atau wajah. Hal ini terjadi karena cairan tidak berhasil dibuang sepenuhnya dan menumpuk di jaringan tubuh. Edema pada lansia bisa membuat aktivitas sehari-hari terganggu, menimbulkan rasa berat di kaki, bahkan meningkatkan risiko luka dan infeksi kulit
akibat tekanan cairan yang berlebihan. Kesalahan dalam pola minum juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium sangat penting dalam mengatur detak jantung, fungsi saraf, dan keseimbangan cairan. Ketika terlalu banyak air masuk tanpa disertai asupan elektrolit yang seimbang, maka gejala seperti pusing, kelelahan, otot lemas, hingga jantung berdebar bisa muncul. Yang lebih berbahaya lagi, lansia berisiko mengalami hiponatremia, yaitu kondisi di mana kadar natrium dalam darah terlalu rendah akibat pengenceran berlebihan oleh air. Gejala awal mungkin hanya tampak seperti lemas biasa, tapi jika dibiarkan bisa berkembang menjadi mual, muntah, linglung, kejang, bahkan koma. Ini adalah kondisi darurat medis yang perlu penanganan segera. Kondisi ini semakin membahayakan bila lansia tidak menyadari tanda-tanda awalnya. Mereka mungkin mengira kelelahan dan pusing disebabkan oleh usia, padahal bisa jadi itu gejala dari ketidakseimbangan cairan dalam tubuh. Karena itu, keluarga pun perlu waspada dan membantu memantau pola minum orang tua mereka, terutama di pagi hari. Jika sudah terjadi gangguan ginjal atau elektrolit, pengobatannya tidak sederhana. Lansia mungkin perlu menjalani diet cairan, minum, obat rutin, bahkan rawat inap. Semua ini tentu bisa dicegah jika sejak awal kita paham bahwa cara minum air tidak boleh sembarangan, terutama bagi mereka yang tubuhnya sudah mulai melemah secara alami. Oleh sebab itu, jangan pernah anggap remeh kebiasaan kecil seperti minum air. Kebiasaan baik tetap membutuhkan ilmu dan kesadaran. Minum air memang menyehatkan, tapi jika tidak dilakukan dengan cara yang benar, justru bisa menjadi bencana dalam diam. Mari mulai ubah pola kita hari ini, untuk ginjal yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat, dan masa tua yang lebih tenang. Minum air putih di pagi hari tetap penting bagi lansia, namun kuncinya adalah dilakukan dengan cara yang benar dan penuh kesadaran. Tubuh lansia berbeda dari tubuh muda, lebih sensitif, lebih lambat merespons, dan lebih rentan terhadap gangguan cairan dan elektrolit. Karena itu, pendekatannya tidak bisa sembarangan. Perlu kehati-hatian dan pemahaman tentang apa yang dibutuhkan tubuh saat bangun tidur. Langkah terbaik adalah memulai hari dengan 1 gelas kecil air hangat, sekitar 150-200 ml saja. Jangan langsung menenggak banyak air. Biarkan tubuh perlahan-lahan menerima asupan cairan setelah semalaman kosong. Air hangat juga membantu melonggarkan sistem pencernaan dan memperlancar peredaran darah tanpa mengejutkan tubuh, berbeda dengan air dingin yang bisa menghambat proses ini. Setelah minum gelas pertama, berikan jeda waktu 15-30 menit sebelum minum gelas berikutnya. Ini memberi waktu bagi ginjal untuk memproses cairan yang masuk dan memastikan tubuh tidak menerima beban mendadak. Dalam jeda ini, bisa dilakukan aktivitas ringan seperti buang air kecil, berzikir, atau sekadar duduk menikmati udara pagi. Sangat dianjurkan untuk menggunakan gelas kecil, bukan botol besar, agar takaran tetap terukur. Banyak orang lansia minum langsung dari botol, tanpa sadar menghabiskan lebih dari yang dibutuhkan tubuh. Padahal, tubuh lansia tidak membutuhkan banyak air dalam waktu singkat. Yang dibutuhkan justru adalah konsistensi dan kesabaran dalam memberi asupan cairan. Minumlah dalam posisi duduk dan dalam kondisi tenang. Jangan sambil berdiri atau terburu-buru. Posisi duduk memberi tubuh kesempatan menyerap air lebih baik, serta menurunkan tekanan langsung ke ginjal. Selain itu, minum dengan tenang memberi sinyal pada tubuh bahwa ini adalah proses yang dilakukan dengan sadar, bukan sekadar rutinitas tanpa makna. Hal yang tidak kalah penting adalah mendengarkan sinyal tubuh. Jika merasa tidak nyaman, kembung, atau mual saat hendak minum air, jangan paksakan. Setiap tubuh berbeda dan bisa jadi butuh penyesuaian. Bagi sebagian lansia, minum terlalu pagi atau saat perut masih kosong justru menimbulkan gangguan lambung. Maka kenali dan hormati reaksi tubuh sendiri.
Bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit ginjal, jantung, atau tekanan darah tinggi, rendah, jumlah asupan cairan harian sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Ada kondisi tertentu yang membutuhkan pembatasan cairan, dan ada pula yang justru membutuhkan tambahan. Jangan hanya mengikuti kebiasaan umum, karena kesehatan adalah persoalan pribadi yang tak bisa disamaratakan. Kuncinya adalah perlahan, sadar, dan sesuai kebutuhan tubuh. Jangan terburu-buru mengejar manfaat, tapi lalai pada cara. Minum air bukan hanya soal melepas dahaga, tapi juga bentuk kepedulian dan cinta pada tubuh yang telah bekerja keras sepanjang usia. Rawatlah ginjal dan tubuh kita dengan cara yang lembut, agar kita bisa menjalani hari-hari senja dengan lebih sehat, tenang, dan penuh berkah. Sahabat lansia dan keluarga tercinta, air putih adalah anugerah luar biasa dari Allah. Ia tak berwarna, tak berasa, namun membawa kehidupan dan kesehatan. Tapi seperti semua nikmat dalam hidup, penggunaannya menuntut ilmu dan kebijaksanaan. Terlebih di usia senja, tubuh tak lagi sekuat dulu. Setiap organ, termasuk ginjal, bekerja dengan ritme yang lebih lambat dan sensitif. Jangan sampai niat baik menjadi petaka karena cara yang keliru. Jangan biarkan kebiasaan yang tampak sepele justru menumpuk risiko dalam diam. Setiap tegukan air seharusnya menjadi ibadah, sebagai bentuk syukur atas tubuh yang masih bisa kita gerakkan, dan sebagai bukti bahwa kita merawat titipan Allah dengan penuh tanggung jawab. Mulailah esok pagi dengan langkah kecil tapi bermakna. Minumlah pelan-pelan dengan takaran cukup. Rasakan kehadiran air sebagai rahmat, bukan sekadar rutinitas. Karena yang perlahan justru lebih menyelamatkan. Kita tak sedang mengejar kesegaran sesaat, tapi menjaga kesehatan jangka panjang. Kita ingin menjalani hari-hari ke depan dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bermakna, tanpa harus bergantung pada selang infus, mesin cuci darah, atau kursi rumah sakit. Sampaikan pesan ini kepada anak, cucu, dan sesama lansia. Karena merawat tubuh bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi juga bentuk cinta pada keluarga yang mencintai kita. Mari kita rawat ginjal, rawat diri, dan rawat hidup yang Allah masih beri. Sedikit tapi tepat, perlahan tapi menyelamatkan. Itulah cara minum air terbaik untuk tubuh yang penuh pengalaman dan layak dirawat dengan lembut.